Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wika Wiryanti Siregar dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan suku Mandai, tepatnya pada proses pernikahannya, yang menjadi salah satu tugas akhir semester saya dari mata kuliah Kebudayaan Indonesia. Sebagai subetnis Batak yang cukup dikenal luas, Batak Mandailing yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Di antara sekian subetnis Batak, persamaan yang jelas terlihat dari sistem kekerabatan yang garis keturunan ayah. Maksud dari garis keturunan ayah bahwa marga dari ayah secara otomatis akan turun kepada anak-anaknya. Dan beberapa nama marga yang termasuk Batak Mandailing adalah Harahap, Lubis, Nasution, Batubara, Hasibuan, dan masih banyak. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu proses pernikahan pada suku Mandailing. Yang pertama itu ada Manyapai Boru. Pada masa pendekatan masih menjadi proses sangat penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat Batak, Mandailing pun mengenal yang disebut Manyapai Boru. Dan jika Boru Nanioli atau calon mempelai wanita memberi respon positif kepada bayi pangoli atau calon mempelai pria, akan dilanjutkan dengan prosesi Mangaririt Boru. Selanjutnya, Mangaririt Boru. Mangaririt Boru merupakan tahapan di mana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk-beluk sang wanita idaman anaknya tersebut, menghindari agar tidak salah pilih. Tidak seperti membeli kucing dalam karung yang belum jelas bebek bobotnya. Merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesediaannya. Jawaban tidak diberikan pada saat itu juga, tapi di lain kesempatan pada prosesi selanjutnya. Selanjutnya itu pada Moshata. Sekali lagi keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar serta syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria. Kemudian Patobang Harta. Inti dari seremoni ini adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Selain itu akan dibicarakan berupa sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya. Kemudian Manulak Sere. Sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang bersama kerabat yang berjumlah 10 atau 15 orang untuk menghantar sere atau hantaran. Barang hantaran yang diberikan diantaranya silua atau oleh-oleh dan batang boban atau berupa barang berharga. Kemudian mangalehen mangan pamunan. Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian, anak perempuannya akan diadakan makan murah atau mangan pamunan. Makan bersama tidak hanya bersama keluarga inti saja. Di masa sekarang prosesi ini dilakukan secara besar-besaran, mengundang kerabat serta teman-teman terdekat sang calon pengantin untuk merayakan perpisahan.
yang diselenggarakan di kediaman Bayo Pangoli sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Boru Nanioli akan menari tortor sebagai ungkapan perpisahan. Selanjutnya Mangalo-alo Boru dan Manjagit Boru. Diarak dua orang pencak silat pembawa tombak, membawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita. Terakhir iringan penabuh. Kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya, kedua pengantin serta keluarga akan mangalehen mangan atau makan bersama, menyantap makanan yang dibawa. Dilanjutkan pemberian pesan dari kedua mempelai kepada kedua mempelai. Selesai memberi petuah secara bersama-sama, rombongan akan menuju ke rumah suhud atau tempat pesta. Kemudian panaik gondang. Pada prosesi ini akan dimainkan gordang 9 yang sangat dihormati masyarakat Mandailing. Maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dahulu. Dan setelah mendapat izin, gordang 9 ditabuh seiring markobar atau pembicaraan yang dihadiri suhud dan kahangginya, anak boru, penabuh gondang, namora natoras, dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini pula diselingi tari sarama yang seirama dengan ketukan gordang 9 serta manortor atau menari tortor. Kemudian Matani Horja. Matani Horja menjadi acara puncak yang diadakan di rumah suhud. Sekali lagi tari tortor ditarikan oleh para raja yang diusul oleh suhud, kahanggi, anak boru, raja-raja Mandailing, dan raja Panusunan. Selanjutnya membawa pengantin ke tapian raya bangunan. Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikan air tersebut menggunakan daun siling juang atau seikat daun-daunan berwarna hijau. Kemudian mengalehen gorar atau menabalkan gelar adat. Maksud dari upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada Bayo Pangoli. Sebelum diputuskan gelar apa yang cocok harus dirundingkan terlebih dahulu. Gelar adat diperoleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya. Yang terakhir itu mangupa. Inti dari prosesi ini dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, Bayo Pangoli dan Boru Nanioli. Mangupa merupakan wujud kegembiraan telah usai selesai seluruh rangkaian acara adat dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami istri di mata adat. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang dan jangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.